Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat yang di dalamnya ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, kita tahu bersama bahwasanya menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada beberapa cara, dan salah satu di antaranya adalah menggunakan rumus akar dari persamaan kuadrat. Nah, yang kita kenal dengan rumus ABC. Di mana rumusnya itu bisa kita tuliskan X12 itu sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi dengan 4AC kemudian per 2A. Jadi rumus dari akar persamaan kuadrat bisa kita tuliskan X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana A itu merupakan koefisien variabel X kuadrat, sedangkan B-nya adalah koefisien variabel X, sedangkan C-nya itu merupakan konstanta. Jadi yang menentukan akarnya di sini ada tanda plus minus ini. Sehingga ketika X1-nya kita cari, kita menggunakan yang tambah atau plus. Kemudian mencari X2-nya, kita gunakan yang pengurangan atau minus ini. Jadi X1-nya min B plus akar B kuadrat min 4AC. Sedangkan X2-nya min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu yang membedakan dua akar ini. Tetapi ada juga bentuk yang membedakan kedua akar tersebut, yakni nilai yang di dalam akar ini. Nah, kalau nilai yang di dalam akar ini positif atau lebih dari 0, maka berarti nanti ada dua akar. X1-nya kita gunakan yang positif, X2-nya kita gunakan yang negatif. Sehingga nanti akan ada dua akar. Di mana akar dari bilangan positif itu hasilnya adalah positif. Sehingga nanti akan ada dua akar yang berbeda. Dan bilangannya itu adalah bilangan hasil dari akar dari bilangan lebih dari 0 itu positif atau real. Sehingga nanti dua akarnya itu berbeda, kemudian real. Atau kita tuliskan, nah bilangan yang di dalam akar ini B kuadrat dikurangi 4AC itu disebut dengan diskriminan, pembeda. Karena ini yang membedakan kedua akar dari persamaan kuadrat nanti. Jadi kita tuliskan, kalau nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka akarnya nanti itu berbeda dan real. Atau real kemudian berbeda. Jadi kalau nilai diskriminannya itu lebih dari 0, itu real berbeda, di mana nilai diskriminannya adalah bilangan yang di dalam akar ini, yakni B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi B kuadrat min 4AC itu disebut dengan nilai diskriminan. Disimbolkan dengan D agar mudah. Kita tuliskan D-nya adalah B kuadrat dikurangi dengan 4AC.
Nah, kemudian kalau yang di dalam akar itu hasilnya adalah 0, yang di dalam akar hasilnya adalah 0, menyebabkan di sini nanti hasilnya adalah plus minus 0. Sehingga tanda ini tidak berpengaruh. Sehingga nanti hasilnya itu akan sama, kedua akarnya akan sama. Karena tanda positif negatif di sini atau plus minus di sini tidak berpengaruh. Karena di belakang plus minus ini hasilnya adalah 0. Sehingga tidak ada pengaruhnya plus minus ini. Sehingga nanti akarnya X1, X2-nya itu sama, yakni min B per 2A. Karena yang di sini hasilnya adalah 0. Sehingga menyebabkan akar-akarnya atau X1, X2-nya itu akan sama tetapi real. Jadi ketika diskriminannya itu sama dengan 0, diskriminannya sama dengan 0, maka yang terjadi adalah akar-akarnya akan real, kemudian akan sama atau kembar. Jadi akar-akarnya real atau kembar. Nah, kemudian kalau nilai yang di dalam akar ini atau diskriminannya ini nanti kurang dari 0 atau negatif, maka akan menghasilkan bilangan yang di dalam akar negatif, maka bilangan tersebut disebut dengan bilangan imajiner. Jadi kalau diskriminannya atau B kuadrat min 4AC kurang dari 0, maka nanti akan menghasilkan akar yang imajiner. Nah, jadi kita tuliskan jika diskriminannya itu kurang dari 0, maka akan menghasilkan akar-akar yang imajiner. Jadi kita tuliskan akarnya adalah imajiner. Atau yang disebut juga dengan bilangan khayal. Nah, baik, berarti nanti untuk menentukan jenis dari akar persamaan kuadrat, kita cukup bisa menentukan nilai diskriminannya, di mana diskriminannya itu sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Kalau ini kurang dari 0, berarti nanti imajiner. Kalau sama dengan 0, berarti nanti real atau sama, kembar. Kemudian kalau diskriminannya lebih dari 0, maka nanti akarnya real, kemudian berbeda atau berlainan. Baik, sekarang kita coba apa yang kita dapatkan tadi untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Yang pertama, selidikilah jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang A, E kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. Kemudian yang B, E kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Yang C, E kuadrat dikurangi 2X dikurangi 35 sama dengan 0. Baik, untuk menentukan jenis akar-akarnya, apa tidak boleh kita langsung menentukan akar-akarnya? Boleh saja. Jadi langsung kita tentukan akar-akarnya, di mana untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat bisa menggunakan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Tetapi kadang persamaan kuadrat tersebut sulit untuk difaktorkan. Nah, sedangkan kita hanya ingin mengetahui jenis akar-akarnya saja. Jadi cukup kita menggunakan rumus diskriminan tadi saja. Jadi nilai diskriminannya kita tentukan, kemudian kita perhatikan apakah lebih dari 0 nilainya, apakah sama dengan 0, ataukah kurang dari 0. Walaupun kita boleh menentukan akar-akarnya, setelah itu kita tentukan jenis akar-akarnya.
Baik, sekarang kita tentukan jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat berikut. Yang A, karena diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi dengan 4AC, maka kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, nilai A itu merupakan koefisien dari variabel E kuadrat, sedangkan B-nya koefisien variabel X, sedangkan C-nya adalah konstantanya. Jadi untuk soal yang A, yang E kuadrat ditambah 10X ditambah 25, maka koefisien variabel E kuadrat itu adalah 1. Sehingga A-nya itu sama dengan 1. Saya tuliskan di sini, A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya koefisien variabel X, sehingga sama dengan 10. B-nya adalah 10. Sedangkan C-nya itu adalah konstanta. Konstantanya adalah 25. Nah, baik, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ini. B kuadrat, B-nya adalah 10. Sehingga 10 dikuadratkan. Dikurangi dengan 4, dikalikan A, A-nya adalah 1. C-nya adalah 25. C-nya adalah 25. Sehingga kita dapatkan 10 dikuadratkan, itu nilainya adalah 100. Kemudian dikurangi dengan 4 kali 1, 4 kalikan 25 adalah 100. Kemudian kita tentukan hasilnya, berarti 100 dikurangi 100 itu sama dengan 0. Nah, karena nilai diskriminannya itu sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat yang A itu tadi itu mempunyai akar, kan diskriminannya sama dengan 0, itu akarnya berarti real, kemudian sama atau kembar. Jadi kedua akarnya itu real. Kedua akarnya real, kemudian sama atau kembar. Karena nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Baik, kemudian yang kedua, E kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 3. Nah, dari sini kita dapatkan A-nya berarti sama dengan A-nya berarti di depan E kuadrat itu nilainya adalah 1. A-nya adalah 1. Kemudian B-nya, nah B-nya adalah di depan X itu adalah juga 1. Kemudian C-nya, konstantanya itu sama dengan 3. C sama dengan 3. Nah, sehingga diskriminannya B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kalikan dengan A. A-nya adalah 1 juga. Kemudian C-nya adalah 3. Sehingga hasilnya kita dapatkan 1 dikuadratkan adalah 1, negatif 4 dikalikan 1, negatif 4 kalikan 3, negatif 2, negatif 12. Sehingga hasilnya adalah negatif 11. Nah, karena negatif 11 itu lebih dari 0, kurang dari 0, berarti nilai diskriminannya kurang dari 0. Maka akar dari persamaan kuadrat ini itu keduanya akan imajiner karena diskriminannya kurang dari 0. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 3, E kuadrat dikurangi 2X dikurangi 35. Saya tuliskan lagi. E kuadrat dikurangi 2X dikurangi 35 itu sama dengan E kuadrat dikurangi 2X dikurangi 35 sama dengan 0.
Maka dari bentuk di atas kita dapatkan berarti nilai A-nya koefisien di depan X kuadrat adalah 1. Kemudian B-nya, nilai B-nya, koefisien di depan variabel X itu adalah negatif 2. Jadi ikut dengan tandanya. Kalau positif cukup 2, tetapi karena di sini pengurangan atau negatif, berarti koefisiennya adalah negatif 2. Karena rumusnya AX kuadrat ditambah BX, karena ditambah di sana BX, berarti B-nya adalah negatif 2. Negatif 2. Sedangkan C-nya itu sama dengan, ikut juga dengan tandanya. Negatif 35. Negatif 35. Baik, kemudian kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, di mana diskriminan sama dengan B kuadrat. B-nya adalah negatif 2. Berarti negatif 2 dikuadratkan dikurangi dengan 4 kali A. A-nya adalah 1, sedangkan C-nya adalah negatif 35. Negatif 35. Kemudian negatif 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Kemudian negatif 4 kali 1 negatif 4. Negatif 4 dikalikan negatif berarti ditambah. 4 kalikan 35. Hasilnya adalah 120. 5 dikalikan 4 20 berarti 140. Ditambah 140. Sehingga hasilnya 144. Nah, berarti karena diskriminannya ini 144 lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut itu mempunyai akar-akar yang real, kemudian berbeda. Jadi real berbeda. Karena diskriminannya lebih dari 0. Namun kadangkala soal bukan hanya menentukan jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. Kadangkala soalnya itu dibuat variasi tetapi tetap menggunakan berkaitan dengan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, contohnya seperti soal berikut. Tentukan nilai K agar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 2K dikurangi 4 itu sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Nah, setelah itu kita disuruh menentukan akarnya. Jadi mempunyai akar kembar. Nah, kita tahu bahwasanya suatu persamaan kuadrat itu akarnya kembar, berarti nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Berarti diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, kemudian nilai diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC maka sama dengan 0. Jadi yang kita ganti D-nya ini. Ini persamaannya tetap kita kerjakan. Kemudian D-nya kita ubah menjadi B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, kemudian dari persamaan kuadrat tersebut itu berarti B-nya koefisien di depan variabel X. Berarti B-nya adalah 8. Berarti 8 dikuadratkan dikurangi 4 kalikan A. A adalah koefisien variabel X kuadrat, nilainya adalah 1. Kemudian kalikan C. Nah, sekarang C-nya karena K itu merupakan konstanta, berarti 2K dikurangi 4 ini adalah konstanta. Jadi K adalah suatu bilangan, maka berarti 2K dikurangi 4 ini hasilnya adalah suatu bilangan atau konstanta pada persamaan kuadrat berikut. Jadi C-nya adalah 2K dikurangi 4. Sehingga dikalikan dengan 2K dikurangi dengan 4. Kemudian sama dengan 0. Kita kerjakan satu persatu.
B kuadrat, 8 dikuadratkan. Jadi 8 dikuadratkan sama dengan 64 dikurangi dengan 4 kalikan 1 kalikan dengan 2K dikurangi 4. Atau saya tulis dulu, 4 kalikan 1 adalah 4. Kalikan 2K dikurangi 4 itu sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan 64 tetap. Nah, sekarang negatif 4 kalikan 2K. Berarti hasilnya adalah negatif 8K. Negatif 4 dikalikan negatif 4. Berarti ditambah dengan 16. Sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai K-nya, 64 dengan 16 kita tambahkan dulu. Berarti menjadi 64 ditambah 16 itu sama dengan 80. Sehingga 80 dikurangi 8K itu sama dengan 0. Mau mencari K-nya berarti 80 kita pindah ke sebelah kanan. Karena positif maka menjadi negatif dipindah ke sebelah kanan. Sehingga sebelah kiri tinggal negatif 8K. Kemudian 80-nya kita pindah menjadi negatif 80. Sehingga nilai K-nya saja itu sama dengan negatif 80 dibagi dengan negatif 8. Jadi negatif 80 dibagi dengan negatif 8, maka kita dapatkan nilai K-nya sama dengan negatif dibagi negatif positif, 80 dibagi 8 hasilnya adalah 10. Jadi K-nya adalah 10. Sudah kita dapatkan. Nah, kalau hanya disuruh mencari berapakah nilai K-nya, berarti cukup sampai di sini. Nilai K-nya adalah sama dengan 10. Tetapi kita disuruh menyelesaikan sampai menentukan akarnya. Baik, berarti kita harus memasukkan nilai K ini pada persamaan kuadratnya yang tadi. Sedangkan persamaan kuadratnya yang tadi adalah E kuadrat ditambah 8X kemudian ditambah dengan 2K dikurangi 4 sama dengan 0. Kita masukkan K-nya sehingga E kuadrat ditambah 8X ditambah 2K. K-nya kita dapatkan tadi 10, berarti 2 kali 10 adalah 20. Kemudian 20 itu dikurangi 4, maka menjadi 6. 20 dikurangi 4 maka hasilnya adalah 16 sama dengan 0. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita faktorkan. Maka hasilnya kita tahu bahwasanya ini akan kembar. Akarnya adalah kembar. Kalau misalkan diskriminannya itu sama dengan 0, karena hasilnya adalah kembar, maka bentuk ini itu bisa diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna. Di mana kita bisa menuliskan karena 16 itu merupakan separuh daripada 8, yakni 4 dikuadratkan. Berarti kita bisa menuliskan bahwa X kuadrat ditambah 8X tambah 16 itu bisa kita tulis X karena di sini tambah, berarti juga ditambah. Kemudian separuhnya daripada 8 itu adalah 4. Ketika dikuadratkan hasilnya benar, hasilnya 16. Berarti di sini X ditambah 4 kemudian dikuadratkan sama dengan 0. Ini kalau kita urai, X tambah 4 dikuadratkan X kuadrat ditambah 2 kali X kalikan 4 adalah 8X ditambah 4 dikuadratkan hasilnya 16.
Berarti bentuk ini bisa diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Nah, dari sini berarti untuk mencari X-nya, berarti kalau kita ubah ke sebelah sana, maka bentuknya kan menjadi seperti ini. Kalau ditulis X4 sama dengan plus minus akar 0. Karena akar 0 itu 0, berarti langsung hasilnya adalah X ditambah 4 sama dengan 0. Jadi X ditambah 4 itu sama dengan 0, atau X-nya itu sama dengan negatif 4. Atau X-nya sama dengan negatif 4. Jadi akar dari persamaan kuadrat tersebut itu adalah negatif 4. Hanya negatif 4 saja, karena tadi akarnya kan kembar, jadi cukup 1 saja. Walaupun X1, X2-nya itu, X1-nya negatif 4, X2-nya adalah negatif 4 juga. Jadi akarnya ada 2 tapi kembar. Jadi tuliskan akarnya adalah negatif 4. Baik, demikian pembahasan kita tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.